Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Pak Fajar akan menjelaskan pembelajaran PAI di kelas 4 di bab yang pertama yaitu pembelajaran Quran Surat At-Tin. Sebelum kita masuk di pembelajaran Quran Surat At-Tin, izinkanlah Pak Fajar untuk memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menghafal Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang ketiga, menuliskan Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada Quran Surat At-Tin dengan benar. Nah, marilah anak-anak kita membaca surat At-Tin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Setelah kalian membaca Quran Surat At-Tin, nah kita masuk di hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu adalah idhar. Idhar adalah menjelaskan atau menampakkan bacaan nun sukun secara jelas. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar halki, yaitu yang pertama ada alif, ha, ain, ghain, kha, dan ha. Cara membacanya yaitu dibaca jelas tanpa memasukkan atau meleburkan dengan huruf setelahnya. Contohnya yaitu lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi yang ditekankan di sini adalah ajrun ghairu. Ada dhammah tanwin bertemu dengan ghain. Maka dhammah tanwin tersebut dibaca dengan jelas. N-nya dibaca dengan jelas. Ajrun ghairu. Run gitu ya. Ajrun ghairu. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan nun tanwin yang kedua yaitu adalah idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan bacaan nun sukun dengan huruf setelahnya. Nah, hukum idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunah yaitu adalah memasukkan dengan dengung. Jadi ketika anak-anak membaca idgham bigunah, jadi harus didengungkan. Huruf-huruf idgham bigunah yaitu ada waw, ada ya, ada mim, dan ada nun. Contohnya ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Syu'ubaw wa qabaila. Nah, yang ditekankan yaitu ada bau, bauwa, bauwa. Jadi ada wawunya dikasih tasdid. Jadi bukan syu'uban wa qabaila, bukan seperti itu, tapi langsung baknya masuk ke huruf waw. Huruf bacaan bak fathahnya masuk ke waw. Syu'uban wa qabaila. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu adalah idgham bila guna, yaitu memasukkan tanpa dengung. Terjadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf lam atau ro. Contohnya di situ ada bacaan mir rasulin. Jadi nun sukunnya hilang, mi-nya, mim kasrohnya langsung ke ro. Jadi ro-nya
Harusnya ada tasdidnya itu. Jadi mir-rusulin. Selanjutnya yang ketiga, hukum bacaan non tanwin, yaitu adalah iklab. Iklab yaitu mengubah suara nun sukun menjadi mim sukun. Nah, nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu kalla la yumbadanna fil khutamah. Nah, di situ nun sukunnya tidak terbaca. Nun sukunnya langsung diganti dengan mim sukun. Biasanya kalau di mushaf itu ada tanda mim kecil. Nah, itu tandanya seperti mim sukun. Jadi bacanya kalla la yumbadanna fil khutamah. Hukum bacaan selanjutnya yaitu hukum bacaan nun tanwin ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Cara membacanya yaitu samar-samar. Huruf ikhfa itu ada 15. Yang pertama, kaf, qaf, fa, dha, ta, dot, shot, shin, sin, za, zal, dal, jim, sa, ta, itu ada jumlahnya 15. Contohnya yaitu adalah di sini ada salah satu ayat di surat Al-Kafirun. Antum. Jadi nun sukunnya samar-samar ya. Antum. Itu ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang hukum bacaan nun mati, anak-anak bisa mendalami membaca Quran surat Atin. Itu bisa bersama, yang pertama bisa bersama temannya, ngaji bareng sama temennya, atau semak-semakan sama temennya. Yang kedua, anak-anak bisa mengikuti TPA yang ada di desanya. Insya Allah nanti akan diajari bersama ustadznya. Jika anak-anak hanya belajar sendiri, nanti takutnya ada salah. Nah, ketika anak-anak ada guru atau temannya, pasti nanti kalau ketika ada kesalahan akan dibenarkan. Selanjutnya untuk tugasnya anak-anak, yang pertama mencari hukum bacaan nun sukun yang ada di surat Atin. Nah, tadi Pak Fajar sudah menjelaskan dan juga mencontohkan. Nanti anak-anak mencari nun sukun, habis itu diidentifikasikan itu termasuk nun sukun apa? Nun sukun idhar, nun sukun idgham, atau iklab, atau ikhfa. Itu seperti itu ya. Nanti sekalian ditulis eh, bacaannya. Yang kedua yaitu menghafal surat Atin. Nah, nanti anak-anak kalau sudah hafal bisa menemui Pak Fajar, nanti bisa hafalan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar untuk anak-anak, jangan sampai kalian malas-malasan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Fajar, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.